Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Puspa Nur Afifa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting pada metode penelitian kuantitatif. Bahkan ini juga seringkali dipakai di metode penelitian kualitatif, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Ini digunakan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang sudah kita kerjakan itu valid dan reliable atau tidak. Jadi sebelum kalian menyebarkan kuesioner pada yang akan dituju, langkah yang harus dilakukan adalah uji validitas dan juga reliabilitas. Simak sampai selesai ya. Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Misalkan untuk mau mengukur panjang kita bisa menggunakan meteran atau penggaris. Meteran tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat, karena memang meteran digunakan untuk mengukur panjang. Seperti itu. Kalau reliabilitas itu digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Jadi misalkan saja alat pengukur yang valid dan reliable kan meteran nih. Tapi kita menggunakan karet misalkan. Karet itu tidak reliable karena tidak konsisten panjangnya. Kapan sih kita perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas? Uji validitas dan reliabilitas digunakan saat pembuatan instrumen penelitian seperti kuesioner. Jadi gini, sebelum kalian menyebarkan kuesioner kepada objek yang dituju atau kepada sampelnya, yang pertama kalian lakukan adalah menyebarkan kuesioner tersebut kepada ahli, yaitu 3-5 orang, atau kepada responden yang serupa sebanyak 30 orang. Serupa ini maksudnya apa? Misalkan kalian mau meneliti kinerja di UIN Banten, kalian bisa menyebarkan kuesioner terlebih dahulu di UIN mana dulu, misalkan di UIN Jakarta dulu. Nah, setelah itu kalian uji validitas dan juga reliabilitasnya. Kalau sudah valid dan sudah reliable, maka kalian bisa menyebarkan kuesioner tersebut kepada objek yang akan kalian tuju. Misalkan tadi di UIN Banten, seperti itu. Nah, yang kedua, mengapa perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas? Instrumen perlu dilakukan agar instrumen tersebut benar-benar valid dan reliable, tidak abal-abal, dan tentunya sudah dapat digunakan secara legal untuk penelitian ilmiah. Jadi, ketika kalian akan melakukan suatu penelitian, kalian menggunakan angket atau kuesioner, tidak bisa langsung kuesioner tersebut disebarkan kepada responden. Tidak boleh seperti itu, karena kita yang pertama harus uji valid dan reliable dulu. Caranya, kalian bisa menyebarkan angket atau kuesioner tersebut kepada ahlinya 3-5 orang atau kepada yang sepadan. Objek yang sepadan 30 orang. Dari hasil responden tersebut, kalian uji valid dan reliable-nya. Setelah semuanya valid dan reliable, kalian baru bisa menyebarkan ke responden yang akan kalian tuju, ke objek atau sampel yang sesuai dengan topik. Uji validitas terbagi menjadi dua, ada validitas eksternal, ada validitas internal. Eksternal itu dilihat dari kriterianya, berdasarkan hubungan dengan kategori tertentu. Kalau internal atau teori itu di mana instrumen penelitian yang digunakan memiliki kesesuaian antara item-item atau butir-butir pertanyaan dengan instrumen secara keseluruhan. Uji validitas eksternal ini yang paling sering kita gunakan.
Ini menggunakan dengan cara menghitung korelasi seperti yang pernah kita lakukan di dasar-dasar statistika. Nah, ini korelasinya menggunakan product moment atau biasa disebut dengan Pearson. Rumusnya seperti ini. Tapi untuk menghitungnya nanti bisa dengan menggunakan SPSS ya. Jadi ini rumusnya bisa diketahui aja, tapi cara penghitungannya tetap menggunakan SPSS biar tidak terlalu rumit. Uji validitas internal terbagi menjadi 3. Yang pertama ada validitas isi butir atau konten. Yang kedua ada validitas kriteria, yang ketiga ada validitas konstruk. Untuk validitas isi ini menunjukkan sejauh mana butir pertanyaan dalam suatu tes atau instrumen itu mewakili secara keseluruhan dan proporsional terhadap perilaku sampel yang dikenai tes tersebut. Untuk validitas kriteria ditentukan dengan membandingkan skor-skor tes dengan kinerja tertentu pada sebuah ukuran luar. Ukuran luar ini harusnya memiliki hubungan teoritis dengan variabel yang mestinya diukur. Untuk validitas konstruk itu mempermasalahkan seberapa jauh item-item tes mampu mengukur apa-apa yang benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditentukan. Untuk pengujian ini semua itu bisa dilakukan dengan cukup 3 orang, minimal 3 orang ahli, umumnya bergelar doktor atau sesuai dengan lingkup yang diteliti. Selain itu, kalau misalkan tidak ada ahli, bisa ke responden yang sepadan yang akan diteliti, tapi sampelnya minimal ada 30 orang. Jadi ada 2 pilihan ya. Yang pertama kepada ahli itu cukup minimal 3 orang. Tapi kalau tidak ada ahli bisa ke responden yang sepadan minimal ada 30 orang. Diberikan langkah-langkah validitas konten. Yang pertama dengan melakukan perhitungan korelasi seperti yang kita bahas pada video sebelum-sebelumnya. Yang kedua, setelah itu kita bandingkan nilai korelasinya dengan tabel R signifikan alfanya berapa nanti. Setelah itu ambil keputusan jika R hitungnya lebih dari R tabel maka item tersebut valid. Kalau R hitungnya kurang dari R tabel maka tidak valid. Di sini itu per item ya, jadi per pertanyaan bisa kita cek satu persatu lewat manual ataupun SPSS. Nah, jika menggunakan SPSS, butir-butir tersebut tidak valid, maka kita keluarkan atau kita buang. Selanjutnya kita uji kembali butir-butir tersebut. Kalau udah valid, kita bisa melanjutkan. Tapi kalau misalkan belum valid, maka kita harus run lagi, bisa kita ubah item pertanyaannya, kita ubah, kita cek kembali. Kalau misalkan tidak mau kita ubah, maka bisa kita buang, kita cek lagi. Misalkan ada yang masih tidak valid, kita buang lagi, kita cek lagi, begitu seterusnya. Untuk hipotesisnya ada 2 seperti biasa. H0 butir pertanyaan berkorelasi positif dengan skor total. Untuk H1-nya butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan skor total. Terdapat kategori validitas seperti yang tertera pada layar. Untuk jika kita sudah menguji di SPSS maupun manual, keluar hasilnya 0 sampai 0,2 maka validitasnya dianggap sangat jelek atau rendah, maka perlu kita buang ya. Atau tidak bisa dikatakan tidak valid. Kalau 0,2 sampai 0,4 maka validitasnya kurang, sebaiknya diganti. Kalau 0,4 sampai 0,6 cukup, 0,6 sampai 0,8 baik, 0,8 sampai 1 itu udah dianggap paling baik. Setelah kita melakukan uji validitas, selanjutnya kita uji reliabilitasnya. Ini bertujuan untuk
pengukur, seharusnya dibutuhkan alat ukur yang paling tidak memiliki tingkat perubahan yang kecil dari waktu ke waktu. Reliabilitas ini diartikan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Misalkan, contoh kasus kemiskinan, salah satu indikator yang memiliki perubahan yang sedikit, kemungkinan besar adalah konsumsi karbohidrat. Jadi kita cek konsumsi karbohidrat setiap responden berapa. Itu contoh indikator kasus kemiskinan. Indikator ini masih tetap mungkin bisa digunakan hingga saat ini, dari dulu sampai sekarang masih bisa digunakan. Tapi kalau misalkan kita ambil indikatornya kepemilikan telepon seluler. Zaman dulu oke, kalau yang punya telepon seluler dianggap orang kaya gitu ya. Tapi kalau tidak punya maka dianggap miskin. Tapi pada zaman sekarang ini mayoritas semua orang memiliki telepon seluler, baik orang kaya maupun miskin atau bagaimanapun, karena telepon seluler sekarang dianggap menjadi kebutuhan primer ya, beda dengan zaman dulu. Nah, tadi uji validitas ada 2, eksternal dan juga internal. Sekarang reliabilitas juga ada 2, eksternal dan juga internal. Pada eksternal ada teknik paralel dan teknik pengulangan. Teknik paralel ini umumnya peneliti melakukan penyusunan 2 instrumen, keduanya diuji coba pada sekelompok responden. Kemudian hasilnya dikorelasikan dengan korelasi product moment. Teknik ini juga sering disebut sebagai teknik double test atau double trial. Kalau teknik pengulangan, peneliti perlu menyusun satu instrumen yang diujikan pada sekelompok responden. Pada waktu yang lain, instrumen tersebut diberikan kepada sekelompok semula untuk dikerjakan lagi. Kemudian hasil dari 2 kali pengerjaan tersebut dikorelasikan dengan menggunakan teknik ini. Peneliti menggunakan satu tes tetapi dilaksanakan 2 kali uji coba. Teknik ini disebut dengan single test double trial. Yang kedua ada reliabilitas internal. Ini pengujian yang dilakukan cukup sekali. Terdapat beberapa teknik mencari reliabilitas yang mana pemilihan teknik tersebut bergantung pada sifat atau karakteristik data. Reliabilitas internal ini dibagi menjadi 7 metode. Akan tetapi nanti yang saya jelaskan cukup 2 metode saja yang mewakili semuanya. Dan juga tentunya ini nggak perlu dihafalkan ya, karena nanti kita akan menggunakan SPSS. Tapi yang penting kita harus paham rumus-rumus yang digunakan itu seperti apa, mencakup variabel seperti apa aja. Metode pada uji reliabilitas ada 7, tapi di sini yang akan saya jelaskan 2 saja. Yang pertama ada metode Spearman-Brown, yang kedua ada metode ALPA. Untuk metode Spearman-Brown ini syarat penggunaan teknik tersebut ketika datanya hanya berupa skor 0 dan 1. Misalkan kita angketnya itu hanya berisi setuju, tidak setuju, benar, salah, ya, tidak, cukup 2 pilihan yang berisi skor 0 dan 1 itu menggunakan metode Spearman-Brown. Tapi kalau selain 1 0 misalkan pakai skala Likert, ada setuju, tidak setuju, sangat setuju, kurang setuju dan seterusnya itu, atau skala yang lain tapi pilihannya tidak hanya 2, bisa 4 dan seterusnya, itu bisa pakai metode ALPA. Rumusnya masing-masing sudah saya cantumkan, silakan diteliti. Nah, pada uji reliabilitas juga tentunya terdapat kategorinya. Di sini cukup 4 saja, kalau validitas tadi ada 5 ya. Kalau reliabilitas ini 4, kalau 0,2 sampai 0,4 itu terbilang rendah, 0,4 sampai 0,6 sedang, 0,6 sampai 0,8 tinggi, 0,8 sampai 1 sangat tinggi. Oke, terima kasih semua. Cukup itu yang saya sampaikan pada uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya kalian tunggu, saya akan membahas uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS, caranya seperti apa. Oke, tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.